Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana, NIM 13, akan mempresentasikan makalah Pancasila sebagai ketahanan diri bangsa di daerah globalisasi. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah di negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatuan, lambang, dan satuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebagai seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun sebagai ideologi yang mencoba menguliknya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, by for life, Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat, istiadat, dan spasi yang di dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup, tindakan, tanda, serta perilaku masyarakat. Nilai-nilai Pancasila untuk itu pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur di kedalaman sebuah ideologi bernama Pancasila. Rumus masalah bagaimana yang dikatakan Pancasila, ketahanan jati diri bangsa era globalisasi. Tujuan Bab 2, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asa, dan peraturan tingkat laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja pelaksanaan secara kontradiktif belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud. Sampai saat ini Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi nilai-nilai luhur sudah sangat pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi gaya hidup globalisasi yang buruk. Mengingat sangat penting Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus meneruskan perjuangan serta memelihara, melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan 3 dan Pancasila dapat dipenuhi sehingga akan menjadi ketahanan jati diri bangsa. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dasar, yang berarti dasar. Era globalisasi adalah suatu proses tataan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui 2 dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi seakan telah mampu menciptakan hubungan interpersonal masyarakat Indonesia menjadi lebih individu, mementingkan diri sendiri dan mengatasi masyarakat kita ini cenderung pragmatis sebagai akibat dari persoalan gaya hidup global yang sudah merusak kedalaman kesadaran pola hidup mereka. Selain itu, pemahaman nasionalisme bangsa mulai menurun saat negara butuh solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong sebagai kecil masyarakat, terutama adanya deportaan, justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negara. Di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara dituntut untuk lebih maju, mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan. Dan terkadang dalam situasi tersebut, tingkat pandangan kemampuan yang jauh lebih
meningkat jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang selain itu. Globalisasi mampu menciptakan peningkatan keterkait dan ketergantungan antara bangsa dan antara manusia. Akibat tidak jarang banyak pemilik nilai positif maupun negatif perkembangan globalisasi maupun memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat, bahkan dalam konteks yang lebih luas. Globalisasi mampu menghancurkan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat seperti nilai-nilai sosial budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Ekonomi ditandai adanya perdagangan bebas yang menimbulkan barang tidak original lagi. Sosial meliputi perkembangan interaksi sosial masyarakat baik dalam tatap muka maupun menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Budaya ditandai dengan timbulnya sinayang inovatif baik dalam bahasa, tarian, nyanyi maupun kolonial dan melekat sebagai ciri khas suku dan yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar seni, asa atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai. Tanpa pandangan hidup dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Terima kasih, saya Ivan Maulana, sekian.